sebelum Dajjal Mahdi muncul, mereka sudah ada. Mereka sudah ada. Beberapa ulama kita sudah dikasih visi dan mereka bisa melihat. Beberapa sudah mimpi, beberapa sudah mengalami pengalaman rohani, bertemu dengan sosok Al-Mahdi, bertemu dengan sosok Dajjal. Udah ketemu, Pak. Beberapa mereka udah melihat di mana si Dajjal itu, di mana Imam Mahdi itu. Jadi sosoknya sudah ada. Tapi kapan Allah keluarkan dua-duanya? Maka terjadilah perang besar dulu yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Tapi di perang Malhamah itu sebenarnya Imam Mahdi sudah keluar, cuma belum semua orang tahu. Dajjal pun sudah bergerak, tapi di belakang layar. Keluarlah kemudian puncaknya, jika Dajjal keluarnya 40 hari 40 malam. Al-Mahdi itu dia saktinya luar biasa. Semua keilmuan yang pernah ada di masa lalu itu ada pada beliau. Maka Al-Mahdi nggak pernah takut sama Dajjal. Hidupnya santai karena dia mengenal Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali nggak ada takutnya. Jadi antum kalau cemas ini nur kewaliannya hilang udah. Al-Mahdi itu presidennya, pemimpinnya para wali. Pasti dia paling tenang di saat semua orang ribut, semua orang cemas. Kita baru dapat isu Dukhon 15 Ramadan tahun lalu, cemas nggak? Ya Al-Mahdi santai aja pasti. Ya apalagi pengikut-pengikut dia, santuinya bukan main. Dan nggak mungkin Al-Mahdi itu sekarang nonjol-nonjolin dirinya. Apalagi nongol-nongol di YouTube, ngaku-ngaku udah ketemu Tuhan. Nggak mungkin. Ya. Dan kurang canggih. Al-Mahdi kalau mimpi ketemu Tuhan, ketemu Allah, ketemu Nabi. Al-Mahdi dapat akses yang lebih mulia dari itu. Maka jangan percaya dengan Mahdi-Mahdi palsu. Semua di prank itu. Ya. Jadi ada Mahdi di prank, Pak. Nah, itu muncul. Di akhir-akhir hari ke-40, udah hari ke-30-an, itu Allah turunkanlah Sayyidina Isa di Menara Putih. Di mana Menara Putih? Di timurnya Damaskus. Maka nanti bergerak dari Khorasan, timur. Kita ini bagian dari timur, cuma bukan Khorasan. Nanti bergerak. Di saat itu coba antum perhatikan hadis ini. Hal la taqumu sa'ah hatta yaghzuha 70,000 min Bani Ishaq. Tidaklah terjadi kiamat sehingga berperang padanya 70.000 keturunan Ishaq. 70.000 keturunan Ishaq berarti Israel bukan? Tuh, aneh udah sebut tadi, Taliban itu keturunan Kabilah Fustun, salah satu keturunan Bani Ishaq. Ini nubuat Nabi nih. Maka jangan mau dia bawa bendera la ilaha illallah, mau dia bawa bendera apa, yang penting dia keturunan Bani Ishaq. Mereka nggak nolak kok, Pak. Mereka nggak nolak kalau mereka keturunan Ishaq. Fa idza ja'uha nazalu, jika mereka datang, nazalu, mereka menempati atau turun, falam yuqatilu bisilah, mereka tidak berperang dengan alat-alat senjata. Walam yarmu bisahmin, di saat itu mereka tidak berperang menggunakan panah. Berarti olahraga akhir zaman apa dong? Tidak berperang dengan panah. Walam yarmu bisahmin, saya suka panahan walaupun susah kenanya. Ini Fajar nih menyaksikan kalau saya main panahan. Dari 10 yang kena atau doang. Pas baca hadis ini, alhamdulillah. Kenapa? Lam yarmu bisahmin. Mereka tidak perang dengan melempar busur panah. Tapi yang mereka katakan apa? Qalu la ilaha illallah wallahu akbar.
senjata mereka zikrullah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Fayaskut ahadu janibaih, lalu salah satu dari masing-masingnya jatuh, ya. Illa an qala alladhi fil bahri thumma yaqulu tsaniyah la ilaha illallah akbar. Jadi ini perperangannya nanti betul-betul manual. Perperangannya betul-betul manual. Ketika turun Nabi Isa, ternyata Dajjal ini sudah tahu nasib dia nanti. Yang akan menebas lehernya itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa di waktu beliau masih hidup di zaman Bani Israel, umur 33 tahun lebih beberapa bulan, beliau kemudian dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri yang nyamar jadi pengikutnya, namanya Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot itu adalah samaran dari Samiri. Samiri ini nggak tahu kemana hilang. Dia mengira Nabi Isa sudah mati. Tapi dengan ada kajian-kajian begini, muncul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengabarkan, Isa belum mati. Kagetlah dia. Muncul ketakutan lagi. Jadi Samiri itu alias Dajjal takutnya sama sosok Isa. Karena dia dikasih tahu, kamu nasibmu berakhir di tangan Nabi Isa. Jadi nanti setiap kali ketemu Nabi Isa, terlihat jauh saja, itu Dajjal langsung pergi. Apa kata orang sini? Jiper apa? Oh, Nabi Isa dikabur deh Pak. Disebutkan di hadis, dia meleleh seperti garam. Garam kepanasan meleleh. Maksudnya ketakutan. Jadi Dajjal tuh nggak pernah takut kecuali Nabi Isa. Menurut antum, Al-Mahdi ini kurang sakti atau gimana? Kok Nabi Isa yang bunuh? Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masuk ke satu masjid di salah satu wilayah di Syam. Kita nggak tahu nama masjidnya apa, kan belum dikabarkan, di hadisnya begitu doang. Di dalam masjid sudah berkumpul umat Islam, di luar berjaga. Ternyata nggak jauh dari situ pasukan Dajjal sudah mau menembus, tapi nggak berani dekat. Di saat itu Nabi Isa datang, Nabi Isa dipersilakan jadi imam. Apa kata beliau? Tidak, engkaulah yang jadi imam, wahai Mahdi. Coba bayangin, wali dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, jadi imam di belakangnya Nabi Isa. Kok bisa? Nabi Isa nanti statusnya bukan sebagai nabi, statusnya sebagai wali. Karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jika ada nabi turun setelahku, pangkatnya bukan sebagai nabi, pangkatnya sebagai wali. Nanti ada penyerahan pedang senjata khusus, kita nggak tahu senjatanya apa, dari Sayyidina Al-Mahdi kepada Sayyidina Isa. Pedang itulah kemudian alatnya Nabi Isa untuk menggorok Dajjal. Ini Dajjal itu digorok dengan apa aja nggak mati-mati. Tapi jika pedang ini sudah diserahkan, berarti sudah ada skenario orang dalam Al-Mahdi berhasil di tengah Dajjal. Sebagaimana orang Dajjal disisipkan ke Al-Mahdi, kan Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik yang berkonspirasi. Tentu juga ada orang Al-Mahdi di sekitar Dajjal. Nanti mereka kode-kodean Pak secara batin. Siap. Barulah Sayyidina Isa mengejar kemanapun Dajjal pergi. Disitulah terbirit-birit mereka bergerak bersama Al-Mahdi, Isa, Al-Mahdi, Isa. Bahkan disebutkan ada riwayat Khidir dan Ilyas. Semuanya bergabung. Betapa canggihnya Al-Mahdi.
penasehatnya adalah seorang nabi, Nabi Isa. Penasehatnya Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Dia wali, penasehatnya nabi. Kira-kira gimana tuh? Itulah beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah hadis walaupun dhaif menurut ahli hadis. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku seperti nabinya Bani Israel. Setara secara tugas, walaupun secara makom itu lain cerita. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, nanti ini bakal terjadi dalam waktu menjelang kesananya cepat, tapi kalau sudah terjadi perang nanti, kita nggak ada lagi ada handphone, ya. Jangankan handphone, nanti pedang aja susah dipakai, panah aja susah dipakai. Tapi nanti ada perang, kekuatan-kekuatan batin, kekuatan alam. Dan saya sudah pernah cerita di sini. Nanti pohon-pohon, gunung-gunung, batu-batu, semuanya membisikkan kepada orang Islam, wahai Muslim, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Benar nggak? Itu antum bisa nggak mendengar pohon ngomong? Kalau nggak ngerti ilmunya bisa kabur kan? Atau bisa gila-gila sendiri. Itulah ilmu yang dulu dimunculkan kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi jalan-jalan di Mekah. Itu bukit-bukit bebatuan, itu nyapa Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi masuk ke Madinah, banyak pohon, itu pohon-pohon patuh sama Nabi. Itu ngomong pakai bahasa lisan atau pakai bahasa rohani? Rohani, Pak. Kalau Bapak coba pakai bahasa lisan, coba aja pohon tuh ngomong, ya, saya jamin gagal. Tapi Allah mengatakan, dengan apa kita berdialog dengan alam? Nah, ini kata kunci. Tidaklah ada sesuatu, wa in min syai', tidaklah ada sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka belajarlah mentasbihkan badan kita, mentasbihkan batin kita. Maka nanti kita akan bisa berdialog dengan bahasa-bahasa tasbih alam semesta. Baru bisa ngerti, Pak, nanti mereka ngomong apa. Maka nanti walaupun kelompok Al-Mahdi ini sedikit, tapi tentaranya itu alam. Air berbicara, pohon berbicara, batu berbicara, kecuali ada satu pohon namanya Al-Gharqad yang sekarang sudah ditumbuhin mereka. Ini barisan pertama. Siapa? Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Ada 3. Ini riwayatnya, kalau versi saya sahih. Tapi digabung antara ilmu hadis dengan ilmu ruhani. Cuma kalau versi ilmu hadis yang sahih cuma Nabi Isa. Ya. Ulama-ulama ahli rohani, wali-wali Allah. Ya, kalau kita temuin mereka bilang, wah ini semuanya Nabi Isa turun, Nabi Khidir juga, Nabi Ilyas juga. Ya. Itu yang pertama, ini barisan pertama. Berikutnya siapa lagi? Sebagaimana, ini rumusnya adalah al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kemudian ada rumus kedua, ismuhu yuwati usmi, tanda-tandanya, kemuliaannya, ciri-cirinya sama dengan ciri-ciriku. Sayyidina Muhammad SAW biasakan kalau nyebut Nabi pakai Sayyidina. Itu bukan masalah NU Muhammadiyah. Kitab-kitab yang saya baca ditulis sebelum ada NU dan Muhammadiyah, mereka nyebut Nabi dengan Sayyidina. Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Khifatul Akhyar, itu nyebut Nabi selalu Sayyidul Wujud. Nabi Muhammad juga mengatakan, Ana Sayyidul Wadi Adam, aku adalah Sayyidnya manusia.
Sayyidnya manusia. Ini depan saya manusia bukan? Manusia apa jin? Mungkin ada jin yang nyerupain kali ya. Sayyid waladi Adam, anak keturunan manusia, akulah sayyidnya. Hatta Nabi Adam butuh syafaatku. Hatta Nabi Ibrahim butuh syafaatku. Hatta Nabi Musa, Nabi Isa butuh syafaatku. Ini dibutuhkan syafaatnya. Terus antum nyebut-nyebut nama beliau Muhammad. Ya gak sopan lah. Kecuali ada namanya Muhammad apa nih? Ada namanya Muhammad Fadli gitu ya. Berarti nama orang selain Nabi Muhammad gak ada masalah. Guru kami yang dari Mesir, dari Yaman, dari India, dari Suria, itu hampir semua nyebut nama Nabi pakai Sayyidina. Ya. Kadang-kadang saya sih keceplosan juga menyebutnya pakai Sayyidina. Taib. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah itu ada 4 sahabat utama di sekitarnya, benar. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, benar. Maka nanti juga akan ada penasehat-penasehat atau orang-orang penting beliau, itu sekitar 4 orang bersama Nabi Sayyidina Al-Mahdi. Ini rumus-rumusnya ngikutin pola Nabi, Pak. Enggak juga berubah. Nabi Muhammad SAW, ini lapis kedua tadi. Ada 4. Apa sebutannya itu? Sayyidina Abu Bakar itu sebutannya apa? Antum kasihlah istilah ya. Penasehat nggak mungkin masa Nabi dinasehati. Apa sebutannya, Pak? Panglima kali. Ya. Menteri. Menteri lah ya. Menterinya Rasulullah. Atau wakilnya Rasulullah 4. Ini 4 nih. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya. Ahlus sunnah tidak membenci sahabat. Ya. Ini lapisan berapa? Yang kedua. Nabi tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan, ini biar antum gampang memahami kenapa muncul nanti pembagian-pembagian begini. Semuanya ngikutin pola Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika 17 Ramadan dihadang oleh kafir Quraisy yang dibantu persenjataannya oleh Rum. Cuma cerita Rumnya nggak disebutkan dalam beberapa kisah, bahkan banyak kitab. Kitab-kitab sirah nggak menyebutkan itu. Dari mana kita tahu? Kafir Quraisy baru pulang berdagang dari negeri Rum. Dan mereka sudah merencanakan itu. Tapi ada versi lain, bahwa ini adalah pembalasan dari sahabat. Mungkin nggak sahabat 313 merencanakan balas dendam kepada orang ribuan? Mungkin nggak. Maka saya mengkritisi kisah bahwa Nabi dan para sahabat merencanakan untuk mensabotase mereka. Itu mustahil. Secara ilmu perang itu mustahil, Pak. Kenapa? Masa 313 lawan ribuan? Itu bukan 1.000, bukan 1.000, lebih dari 1.000. Orang Arab tuh kalau nyebut 1.000 artinya banyak. Banyak itu. Dan yang ikut bukan hanya manusia, tapi setan, Lata, Uzza, ikut semua, Pak. Ada berapa jumlah iblis yang disembah di Ka'bah? Dan jadi berhala, itu nama jin semua, nama iblis semua itu. Yang kemudian disembah karena dia bersifat
mengambil sifat-sifat Tuhan, seakan-akan dia dewa. Latta, Uzza, Manat, itu ya, na'udzubillah minasyaitonir rajim, wa junudi, wa juyushi, wa dzurriyyati. Itu semua turun. Berapa jumlahnya? 360, ikut semua perang. Antum nggak pernah diceritain ya? Itu ikut semua. Tahu dari mana kita? Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, itu beberapa riwayat menyebutkan. Yang saya ingat itu, ada dialog antara Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Jibril. Jibril, kata Nabi Muhammad, yang ikut perang di antara kalian para malaikat, itu siapa aja waktu perang Badar. Jadi, Nabi sama malaikat tuh kalau ngobrol itu bisa cerita-cerita masa lalu. Ya, ngopi-ngopi kira-kira begitulah. Kalau kita ngopi, cerita masa lalu kan, sama masa depan. Jibril kerjaannya begitu sama Nabi. Antum kan mengira selama ini Jibril itu gurunya Nabi. Kalau versi saya tidak. Justru Jibril itu berguru kepada Nabi. Nanti saya cerita ya, ada masanya. Lebih mulia Nabi Adam atau Nabi Muhammad SAW? Dulu waktu di surga, Nabi Adam jadi guru para malaikat atau jadi murid? Guru apa murid? Wah, ini orang Bintaro beda pendapat nih. Ya, ulama Bintaro ikhtalafu. Mana yang benar? Nabi Adam jadi guru malaikat atau jadi murid? Tuh, masih ada yang bilang murid soalnya. Yang bilang murid apa alasannya? Hah? Bingung juga ya? Coba lihat ada ayatnya. Ya Adam ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, kabarkan kepada mereka. Itu terjemahan. Tapi kalau dalam arti umumnya, ajarkanlah para malaikat nama-nama yang aku ajarkan kepadamu. Guru bukan? Guru. Anbihum itu juga artinya nabi. Maka ada sebuah kaidah di kalangan ulama Ahlussunnah sebagian, Nabi Adam itu pernah diutus kepada para nabi, para malaikat. Ya. Lebih mulia Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Dulu Sayyidina Jibril ikut ngaji kepada Nabi Adam. Sekarang kira-kira orang yang lebih mulia daripada Nabi Adam jadi gurunya apa jadi muridnya Jibril? Jibril itu disebut Rasul, bukan Syekh, bukan Muallim. Ini Jibril saya ngomong ini gak marah Pak. Dia akan anggu-anggu insya Allah. Karena data-datanya banyak. Sayyidina Jibril itu pembawa berita, disebut Rasulul Malaikah. Rasulnya para malaikat. Datang ke Nabi Muhammad. Membawa berita. Jadi itu pengantar surat sebenarnya. Pengantar tapi suratnya dari Allah, kira-kira gitu. Itu pun Jibril gak langsung ketemu Allah. Allah sampaikan kalamnya kepada Al-Luh Al-Mahfuz, tempat yang sangat suci di atas langit ketujuh sana. Kemudian disuruh Sayyidina Jibril mentransfernya. Jadi beliau itu pembawa berita, bukan sebagai gurunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saya sudah pernah menyampaikan di sini. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Lewat Jibril juga disampaikan. Wa innaka, hai Muhammad, sungguh engkau latulaqqal Qur'ana min ladun hakim alim. Ya. Engkau sungguh langsung dapat, boleh, sanggup mengambil talaqi, mengambil Quran dari sisi Allah. Ladun. Maka disebut laduni itu adalah
yang diwariskan Nabi Muhammad SAW kepada para wali. Daripada siapa? Min ladun hakim, dari sisi Allah yang maha hakim, yang maha alim. Berarti Nabi Muhammad itu dapat wahyu dua. Pertama wahyu syariat, itu diantar lewat Sayyidina Jibril. Yang kedua lewat langsung ruhnya ngambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham di situ? Kira-kira lebih paham Quran Nabi apa Jibril? Nabi Muhammad. Kenapa? Alam ini ada karena Nabi Muhammad. Jibril itu ada karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu. Jadi jangan salah konsep. Jangan salah konsep. Ini bukan ajaran baru. Ini di kitab-kitab ada ya. Cuma ulama berbeda pendapat. Lebih mulia malaikat atau manusia? Yang bilang mulia malaikat itu adalah kalau manusianya biasa. Kalau manusianya wali atau nabi, lebih mulia wali atau nabi daripada malaikat. Bapak ini dari tadi bisa zikir macam-macam kan? Antum? Subhanallah, alhamdulillah. Malaikat itu zikirnya itu aja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Beberapa waktu lalu muncul di YouTube ada salawat Jibril. Ya itu salawat Jibril itu doang. Sallallahu ala Muhammad. Sedangkan kita banyak salawat kita. Ya. Baik. Berapa jumlahnya waktu perang? Jumlahnya sahabat Nabi. Ahlul Badar. 313. Maka nanti juga akan diulang kembali. Pertama 3 nabi, 4 wakil, lalu ada 313 tentara utama pewaris Al-Badar. Pewaris Ahlul Badar. Tapi hati-hati, jangan ketipu dengan angka-angka 313. Banyak sekarang ngaku-ngaku 313. Ya. Jangan kalau kemarin kan 212 kurang 100, Pak. Seharusnya 313. Ya. Lu harus digenapin. Tapi itu bukan dibuat-buat. Ini menggerak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlahnya? 3. Udah berapa lapis? 3, 4, 3, 1, 3. Sudah ya? Nabi Muhammad ketika perang berikut, perang Khandaq, tiba-tiba ada dari Persia, namanya Salman Al-Farisi datang. Nanti akan terjadi begitu lagi. Akan ada dari luar Arab, dari luar yang tadi, kemudian otaknya cerdas, dia bisa strategi perang, dia akan membersamai Al-Imam Al-Mahdi. Bukan berarti Nabi itu nggak bisa perang, Pak. Nabi mah gampang. Alam ini kan di tangan beliau, pembukaan syafaatnya. Ya. Tapi Allah itu menciptakan Nabi harus menghargai sebab. Maka diperintahkanlah orang-orang ini bersama Nabi Muhammad SAW. Nanti Al-Mahdi juga sama. Lalu siapa lagi yang membersamainya? Kita potong kompas. Berapa jumlah sahabat Nabi ketika Nabi wafat? 124.000. Maka nanti tentara Al-Mahdi juga akan ada 124.000. Gak tahu, mungkin ada tambahan lagi, wallahu alam. Tapi ini pola-polanya kira-kira seperti itu. Dan semuanya punya ruh wali. Semuanya wali Allah.
Nggak ada yang orang-orang biasa. Tapi dia orang biasa secara zahir. Batinnya batin aulia. Jangan dikira orang 313 itu semuanya ulama. Enggak. Dari 313 sahabat Nabi yang ikut perang, itu yang ulama cuma beberapa orang. Tidak semuanya ulama. Maka jangan sedih, siapa tahu di antara kita ada yang dipilih ya. Ya, 120.000 tuh dikit tapi banyak, Pak. Dibandingkan 7 miliar. 124.000 dibandingkan 7 miliar manusia. Baru di belakangnya nanti ya tukang rame-ramein aja, Pak. Ya. Berapa jumlahnya wallahu alam, tapi tentara yang disebut tentara Al-Mahdi itu mereka. Tadi saya meninggalkan kisah Sayyidina Jibril. Apa kata Nabi? Bril, kira-kira gitu ya. Bukan lagi kopi, Pak. Di sana nggak ada kopi. Yang ikut perang bersama kami, perang Badar, itu siapa? Apa jawaban Sayyidina Jibril? Sebagaimana yang ikut perang di antara kamu adalah orang-orang terbaik di kalangan manusia, maka yang ikut perang bersama engkau dari kalangan kami para malaikat muqarrabun itu juga yang terbaik. Tapi saya lupa berapa angkanya di situ, 70.000 atau 70 gitu. Saya lupa, Pak. Ya. Ini hafalan kita karena nggak datang tepat saatnya nih. Cuma yang kita ingat, beliau menyebutkan malaikat-malaikat terpilih. Berarti malaikat itu ada stratanya juga. Maka di hadis Muslim saya menemukan seorang sahabat ketika berperang, perang Badar, pedangnya belum sampai ke musuh, musuhnya udah mental duluan. Nanti bisa kejadian begitu, mirip-mirip kayak film-film pendekar ya. Jahat gitu ya. Itu nanti kejadian, Pak. Nah ini secara barisan barikadenya kira-kira ya. Sekarang siapakah mereka yang 4, yang 313, yang 124.000 itu? Ya, siapa mereka sebenarnya? Yang pertama hadis surah kita baca di depan. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris para nabi. Apa yang diwarisi dari nabi? Duit? Enggak. Istri? Enggak. Banyak kok wali jomblo. Istri atuh. Kalau nabi kan istrinya berapa, Pak? 13. 11, lalu kemudian saat belum meninggal ada 9 istri. Jadi bukan itu yang diwarisi ya. Walaupun nanti boleh kalau sudah daulah berdiri tuh boleh nikah banyak-banyak. Jadi ciri pertama mereka ruhani ulama, walaupun tidak bisa baca kitab. Ulama itu siapa di Quran? Surat Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah cuma hanya ulama. Berarti yang menjadi pewaris Nabi nggak mesti bisa baca kitab. Ya, kebetulan saya nggak bawa kitab, Pak. Nggak bawa ya. Jadi yang nggak bisa baca kitab nggak usah sedih. Nggak masalah. Tapi ada nggak rasa takut kepada Allah di kolbu? Kalau ada potensi menjadi tentaranya. Ya. Kalau ada itu dalam diri saya bisa jadi tentaranya. Kalau umur panjang. Kan masa depan itu kita nggak tahu. Ya. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu alam gaib kecuali Allah SWT. Kecuali kita dikasih tahu. Ya. Itu satu. Yang kedua, siapa mereka?
Mereka ini adalah orang-orang yang pribadinya adalah pribadi-pribadi arifina billah. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu, itu yang level yang ring 1, ring 2 itu, Pak. Itu arif. Apa arti arif? Dia kenal kepada Allah. Sejauh apa dia kenal kepada Allah? Melebihi nama. Dia kenal nama Allah. Dia kenal sifat Allah. Bahkan diberi pengenalan mengenai rahasia-rahasia tentang siapakah hakikat Allah itu. Tapi itu di dalam dirinya, nggak boleh dibuka. Ya, arifina billah. Kenapa? Karena di akhir zaman ini ilmu-ilmu begitu dibuka. Di saat dulu belum dibuka, baru ditaruh dalam tempat-tempat tersembunyi, sebagaimana dikabarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Beliau mengatakan, aku diajarkan Nabi 2 karung. 1 karung boleh disebarkan, 1 karung tidak boleh disebarkan. Yang 1 karung ini akan disebar di akhir zaman ini. Ini zaman ini, Pak. Ya. Yang boleh kita sebar itu kitab hadis. Maka insya Allah next kita buat kajian kitab hadis setiap malam Jumat sekali sebulan insya Allah ya. Bener Pak ya. Kalau sekali seminggu saya nggak kuat Pak. Sekali sebulan insya Allah malam Jumat habis Isya kita buat kajian di sini. Kajian kitab hadis Sahih Muslim. Nanti kita pilihkan babnya. Jilid pertama dulu. Siap untuk punya kitab ya? Ya, beli kitab di luar, kita ngaji hadis di sini. Kita buka dulu yang pertama, semoga yang kedua ikut kebuka. Ya. Karung pertama kita buka, itulah hadis Nabi, itulah Quran. Karung keduanya sebenarnya ada di balik huruf-huruf Quran itu. Ada di balik kalam-kalam Nabi itu. Jadi sebenarnya Abu Hurairah tuh lagi main-main sama kita, lagi canda-candaan sama kita. Gue punya 2 karung, gitu. 1 disebar, 1 enggak. Mana ada ilmu nggak dibuka, tapi disimpan dalam setiap huruf-huruf Quran itu ada sir-sir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Bismillah aja Pak, kalau tahu maknanya. Mungkin gak kuat ngelanjutin sampai ke Alhamdulillah. Cuma karena kita tidak tahu rahasia basmalah, ya masih begitu kan. Ketemu virus saja suzon sama orang. Virus yang jahat kok kita suzonnya sama orang kan. Karena ilmu basmalah gak dapat. Masih ingat Khalid bin Al-Walid. Dia itu kalau mau perang sama orang nggak langsung nyerang. Ditanya dulu, ada racun paling hebat di sini? Kalau ada, ayo kita sayembara. Siapa yang masih hidup, berarti dia menang. Yang dibaca cuma Bismillah, minum dia Pak. Wah, ilmu saya belum sampai ke sono sih. Cuma keyakinan kita, insya Allah kita harus latih sampai ke sana. Gimana caranya? Setiap mau minum mulailah baca basmalah. Apa arti bismillah? Minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya Allah, izinkan aku minum, ngambil kesegaran dari makhlukmu. Insya Allah itu kolbunya akan lembut. Jadi jangan-jangan hati kita ini keras karena kita makan minum tidak menyebut nama Allah. Ya. Tadi cirinya berapa udah? 2, arifin. Ya, kenal, ini sebenarnya cabang yang pertama. Yang ketiga, dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi sama, tapi lafaznya sedikit berbeda. La tazalu ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasalah di antara umatku zahirina 'ala. Zahirin itu artinya menzahirkan.
Tapi kalau ditambahin ala, itu artinya tolong menolong. Zahirina al-haq artinya tolong menolong dalam al-haq. Apa arti al-haq? Kebenaran. Tertatih-tatih memperjuangkan kebenaran. Kalau ada usaha berjuang, berarti ada tantangan nggak? Ada musuh nggak? Banyak musuh. Dan kalimatnya di situ cuma ta'ifah. Maka ciri ketiga kelompok itu disebut ta'ifah. Tapi jangan ketipu, banyak sekarang yang ngaku ta'ifah. Istilahnya ta'ifah mansurah. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang amrullah. Apa arti amrullah? Perintah Allah, satu. Apa arti amrullah? Coba kembali ke Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Bukan yang itu. Yas'alunaka anir ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau mengenai ruh. Katakan ar-ruh min amri rabbi. Itu adalah amrullah kalau diterjemahkan. Berarti hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiya al-ilmu an ruhillah. Itu terjemahan saya, Pak. Ini terjemahan baru, sebelumnya belum ada yang terjemahin begini. Tapi dasarnya pakai Quran. Sampai datang ilmu mengenai ruh. Karena banyak yang salah faham mengenai ayat ini. Dikira wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tiadalah yang engkau diberi ilmu kecuali sedikit. Itu kan kalimatnya tum. Tum itu kepada yang bertanya, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, kaum ahlu kitab. Hai ahlu kitab, kamu tidak diberikan ilmu itu kecuali sedikit. Kalimatnya bukan wa ma'utita ya Muhammad, bukan. Tapi wa ma'utitum, dalam kurung ya ahlal kitab. Tidaklah kamu diberikan ahli kitab kecuali sedikit. Berarti Nabi Muhammad diberikan banyak. Karung itulah yang masih disembunyikan sampai hari ini. Ilmu tentang apa? Mengenal ruh. Dan ini agak berbeda dengan mainstream memang. Cuma kan katanya Taifah tidak takut dicaci maki orang ya. Semoga kita bagian dari mereka. Ilmu itu adalah ilmu mengenai ma'rifatur ruh. Kita sudah cek semua kitab-kitab yang ada ya, pada kita tentunya, PDF dan segala macam. Saya nggak berani menyebutkan angka kitabnya berapa, terkualat lagi ya, takut salah. Tapi sebatas yang kita baca dari kitab-kitab yang membahas ruh, semuanya masih ambigu. Yang mereka bahas ruh itu masih arahnya kolbu. Masih dianggap sukma atau jiwa. Bukan. Ruh itu rahasia Allah. Kalau kalbu sudah dieksplor oleh Imam Ghazali. Nafs sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Apalagi akal sudah dijelaskan oleh para filsuf. Ilmu-ilmu yang ada sekarang kan cabang dari akal semua. Ilmu mengenai yang tarekot yang ada di alam semesta hari ini, itu mentoknya di ilmu kolbu. Maka zikirnya zikir kolbu, riadohnya riadoh kolbu, semuanya di situ. Tapi nggak sampai kepada ma'rifatur ruh. Ternyata ma'rifatur ruh itulah jalan terdekat kepada Allah. Ketika Allah mengatakan, inni qarib, sungguh aku dekat. Itu sedekat kita sama nafas kita. Bukan berarti di dalam diri kita ada Allah, bukan. Itu salah, nanti jadi Allah nyatu ke badan, nggak boleh begitu. Tapi dekat sekali, dan dekatnya hanya Dia yang tahu, dan kekasih-kekasihnya.
Allah kasih kunci-kuncian. Dekatnya Allah dan Nabi Muhammad itu seperti qaba qausaini au adna. Seperti dua busur atau lebih dekat. Itu Nabi Muhammad, Pak. Jika Al-Imam Mahdi sedekat itu kepada Allah, maka jika Nabi Muhammad sedekat itu kepada Allah, maka Al-Mahdi juga sama. Kan pewarisnya adalah Al-Mahdi. Tadi saya kembali ke hadis pertama, ada yang ketinggalan. Ulama pewaris para nabi. Oke, nabi berapa tadi? 124.000. Sahabat berapa? 124. Jadi sebenarnya, ini antum mungkin jarang mendengar ini. Sahabat-sahabat 124.000 itu adalah pewaris semua nabi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, di antara nabi itu ada yang punya murid, punya jamaah, punya umat, ada yang tidak punya. Di antara sahabat ada yang punya umat, ada yang tidak punya umat, ada yang nggak punya jamaah, sama. Berapa jumlahnya tadi? Nabi wafat, jumlah sahabat 124.000. Tapi yang kedetek ahli hadis, Imam Ibnu Hajar cuma 12.000. Ya, di kitab Al-Isobah, saya ingat saya ada 12.000. Tulis namanya ada. Berapa tadi? 124.000. Yang ketemu namanya cuma 12.000. Gimana tuh? Berapa persen dapatnya? Cuma 10% yang namanya ada. Sama. Nanti tentara Al-Mahdi yang dikenal paling cuma 10%. Yang lain nggak tahu, Pak. Ahlul Badar aja antum nggak tahu kan? Ada yang tahu nggak Ahlul Badar siapa aja? Saya aja nggak hafal semua. Padahal kita baca sering, tapi nggak hafal-hafal semua. Apa begitu ya? Begitulah hafalan kita. Jika semuanya mewarisi para nabi, maka 124.000 nanti tentara Al-Mahdi itu juga pewaris para sahabat. Berarti mereka juga pewaris nabi, udah begitu ilmunya. Maka layak nggak mereka nanti dapat ilmu mengenai ruh? Layak. Bapak coba lihat, teman-teman, saudara, ikhwan, akhwat fillah, coba lihat kisah Nabi ketika beliau dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ketemu nabi-nabi lain enggak? Nabi Muhammad. Ketemu Nabi Musa lagi sholat di mana? Di kuburnya. Itu yang kelihatan ruh atau apa? Ruh. Itu sholat apaan? Sholatnya ruh. Karena Nabi mengerti ilmu ruh, dia bisa melihat ruh sholat. Maka orang yang tidak mengerti ilmu ruh, pengalaman antum, hati-hati. Pengalaman spiritual, tolong tidak dipercaya. Kenapa? Karena ini alam gaib, itu alam yang antah berantah, alam yang berbahaya. Banyak orang calon-calon wali, bahkan wali dipecat dari kewaliannya karena terjebak di alam itu. Banyak, bukan satu dua. Bersisa, tahu bersisa? Dipecat, Pak. Jadi cerita wali dipecat dari dulu sudah ada. Itu contohnya bersisa. Musailamah, dulu kan belum Al-Kazzab. Musailamah itu bisa melihat malaikat, bisa melihat, ngakunya dia. Tapi yang dia lihat bukan malaikat sebenarnya. Yang dia lihat itu iblis menyerupai diri. Lalu ada seorang dekat, jadi bisa jadi ini terjadi pada orang-orang dekatnya Rasulullah. Sama, nanti akan ada orang-orang dekatnya Al-Mahdi. Itu murtad, nauzubillah min dzalik, ya.
Semoga kalau kita ditakdirkan bersama beliau, kita bukan yang murtad itu ya. Jadi Nabi diturunkan ayat surah Al-Mu'minun mengenai penciptaan alam, penciptaan manusia. Lalu orang ini selesai menulis, dia mendengar sesuatu. Jadi dia larut, terbawa oleh Nabi ke alam malaikat. Malaikat Jibril lagi membacakan lafaz, terdengar olehnya. Terus dibacakan, wahai baginda Rasulullah, aku mendengar lanjutan ayat ini, tabarakallah ahsanal khaliqin, kalau nggak salah itu ya, di surah Al-Mu'minun itu. Terus Nabi bilang, betul. Dia ketipu ketika Nabi mengatakan betul, benar, sahih ente gitu. Ketipu dia di situ. Nabi kan susah Pak untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Nabi itu selalu bilang, iya, kamu benar. Apa dalam batin orang ini? Orang ini lagi diuji. Diuji dia. Ketika dia menjadi penulis wahyu dan mendengarkan lafaz-lafaz wahyu yang Nabi dapat dari malaikat. Apa kata dalam hati? Kalau gitu mah gue juga bisa jadi Nabi. Kalau gitu mah gampang jadi wali. Oh begini cara dapat wahyu. Oh begini alam gaib. Gampang sekali ya. Kena dia Pak. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah bilang tidak kepadanya. Karena Nabi itu gak pernah bilang, oh tidak. Nabi gak mau menyedihkan orang. Bahkan ketika ayah seseorang dikatakan, aina abi, di mana ayahku? Kemudian Nabi mengatakan, finnar. Nabi lupa menyedihkan orang, membuat orang sedih. Akhirnya beliau revisi, bapakmu masuk neraka. Nabi untuk menghibur orang ini bawa-bawa pamannya, tapi disebut bapaknya di situ. Sekarang yang nggak mengerti adab kenabian, dengan sopannya mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Itu kalau ada zuriat Nabi di sini ditonjok nggak deh tuh? Ya. Tapi Habib mana tuh? Habib kita di sini mana? Ya nggak marah, dia sabar-sabar aja dia. Nggak sopan itu. Sangat-sangat tidak sopan. Bapak saudara bukan Allah. Habis isya masih langsung. Azan dulu ya. Oke, baik. Teman-teman yang melakukan Allah ihwanahufillah. Jadi tentara Al-Mahdi itu mereka disebut dengan kelompok Ta'ifah. Sedikit, Ta'ifah itu sedikit, kelompok kecil. Karena kita sudah kasih tahu tadi, jika semua para sahabat 124.000, Nabi juga segitu, maka jumlahnya gak jauh-jauh dari itu. Baru belakangnya itu bayang-bayang mereka, ya orang-orang yang ikut ngintil-ngintil mereka lah, murid-muridnya. Jumlahnya gak banyak, lawan 7M. Kalau habis mah virus ini mungkin habis jadi 6 miliar kali ya. Ya, ini kan virusnya belum turun lagi. Ya, kata mereka ada 6 kan? Ini baru 2, Pak. Ya, makanya sekarang nikmati aja dulu ya. Kita pakai masker lagi yang padat. Vaksin lagi, terserah deh dia mau vaksin berapa kali. Ya, kita ikutin aja mainnya. Kan Allah mainannya lebih cakep. Mereka lagi main-main gak sama kita? Zolim gak sama kita? Zolim, kita dimain-mainin. Masa sekarang mau naik pesawat harus begini, mau masuk mall mau gini. Tapi untungnya anak kita jadi lebih bahagia di rumah sekarang ya. Tapi kan satu hal direnggut dari kita. Ini zolim yang sudah global, dan ini bukan masalah kita dengan pemerintah Pak. Jangan kejebak. Ini masalahnya sudah global. Ini sudah global, jadi jangan kejebak. Antum itu apa-apa dikit nyalahin wali kota, gubernur, presiden. Jangan, mikirnya sekarang global. Jangan kejebak di politik lokal. Ini udah urusannya internasional sudah.
Ya, nggak ada urusannya saya mau bela siapa. Saya cuma ngajak kesadaran kita biar lebih luas, jangan kesadaran cetek. Kesadarannya harus lebih luas. Ini perangnya bukan perang antara Jokowi Prabowo lagi, ya. Bukan antara PDIP, PKB, komunis dengan salah. Enggak, bukan itu lagi. Enggak, ini buktinya komunis lewat tuh nggak ada, nggak ada kan? BNPT, Densus menemukan teroris itu kelompok ekstrim Islam, Pak. Kelompok ekstrim atas nama Islam. Nggak ketemu satupun orang ideologi ini, ideologi itu nggak ada. Yang ada berteologi sebelah itu. Yang tauhidnya uluhiyah, rububiyah, al-mulkiyah, al-hukmiyah. Uluhiyah, rububiyah, nomor 3-nya apa dia? Ya, bukan asma sifat, al-mulkiyah, hukmiyah. Kalau asma sifat paling ngebom kita pakai kata bid'ah. Kalau yang udah hukmiyah, itu beneran. Dan Nabi mengatakan, فَإِذَا لَكِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Kalau ketemu mereka, perangi mereka. Lafaznya begitu. Tapi ciri-cirinya ribet, Pak. Di Quran disebutkan apa? Di hadis. Yatluna ayatillahi ratba. Ini saya udah ulang-ulang biar kita aware. Saya ulang-ulang biar Bapak disadar semua, teman-teman sadar semua. Mereka membaca Quran, hafal Quran ratba. Banyak. Jadi pergerakan akhir zaman ini sama-sama Qurani. Bedanya satu ilmunya ilmu ruh. Satu ilmunya cuma hafalan. Satunya cuma simbol, satunya makna. Yang makna ini yang kita ambil nanti, ya. Jangan mau diambil. Silakan antum buat rumah tahfiz, tapi ajarkan ruh beragama. Mungkin gak usah tanya jawab ya, tapi saya lanjutkan aja. Nah, ini yang paling unik. Kalau Taifah itu diberikan ilmu tentang ruh, ya'tiya amrullah, nasrullah. Jadi ilmu ruh itu adalah inti dari bantuan Allah kepada Taifah. Karena ruh mereka nanti dikuatkan oleh Allah karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat-saat berperang nanti itu mereka, karena mereka kekasih Allah, mereka bisa berinteraksi dengan Allah, bisa berkoneksi dengan Allah. Maka Allah izinkan mereka memahami bahasa-bahasa alam. Jadi itu metodologisnya. Allah izinkan batin mereka, bukan telinga ini. Batin mereka memahami bahasa-bahasa alam. Kecuali ada satu pohon, namanya pohon gharqad. Yang sekarang mereka juga lagi tumbuhkan. Bapak kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, itu search di YouTube. Itu mereka juga sudah menemukan sapi, apa namanya? Sapi merah ya. Dan itu langsung dari peneliti-peneliti Yahudi. Dan mereka mengatakan kita sedang menunggu Mesias. Mereka sendiri ngomong, Mesias itu Al-Masih. Tapi Al-Masih kan ada dua. Isa atau Dajjal. Yahudi senang nggak sama Nabi Isa? Yahudi senang nggak sama Nabi Isa? Yahudi benci dengan Nabi. Berarti Al-Masih yang mana nih? Ya yang ono. Semuanya bisa memberitahukan apa kata pohon, tembok, bebatuan, air, semua mengatakan, ya Muslim, wahai Muslim, di sini ada musuh Allah,
Aduwullah, di sini ada musuh Allah. Jadi jumlahnya tidak banyak, tidak sampai 1 M. Musuhnya bermiliar. Tapi tentaranya adalah alam semesta ini. Kecuali 1 pohon itu, Pak. Kecuali jin kafir. Kecuali iblis. Dan mereka, tentara Al-Mahdi ini, diizinkan Allah mendengarkan suara itu. Kalau pohon kan setiap hari dia tasbih sebenarnya. Dia berbicara setiap hari. Membaca tasbih. Tapi kita dengar nggak di tengah ini? Enggak. Itulah salah satu makna daripada ya'tiya amrullah, yaitu islah. Al-Mahdi. Jadi ciri-ciri terakhirnya adalah mereka diislah bersamaan diislahnya Al-Imam